Halo YouTube, selamat datang di Fantasi Komputer, salah satu channel yang memberikan tips dan trik tentang dunia komputer dan dunia percetakan. Kali ini saya akan membagi tips dan trik untuk membuat nota dengan alat yang sederhana. Kita tidak menggunakan alat korporasi yang besar atau yang profesional maupun yang digital, tapi kita menggunakan alat korporasi yang sederhana. Kemudian kita juga tidak menggunakan mesin potong seperti itu, kita hanya menggunakan cutter, dan juga kita menggunakan printer rumahan. Jadi kita tidak menggunakan mesin offset maupun sablon, kita menggunakan printer rumahan biasa. Dan yang tidak kalah penting, kita jilid dengan double tip, tidak menggunakan lem khusus. Ini sudah terbukti ampuh. Silahkan diikuti videonya dan semoga bermanfaat. Bahan yang perlu disiapkan adalah kertas NCR. Ini bisa didapatkan di toko alat tulis atau di toko percetakan. Jadi ini saya nanti contohnya saya akan pakai 2 lembar atau 2 PLY biasanya istilahnya, untuk salinan yang nanti yang merah, untuk yang utama yang putih. Di sini nanti ketika akan mencetak, yang perlu diperhatikan adalah kode tanda yang ada biasanya di kemasan ini. Yang up artinya yang dicetak yang ini, kemudian yang PLY pun kemudian yang salinannya pun sama ada kodenya. Printing setup artinya nanti yang di atas. Misalnya ini NCR yang putih, kemudian ini yang ini harus ke atas, jangan sampai kebalik. Yang ini yang atas kita taruh di bawahnya seperti ini, jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti tidak akan tercetak. Nah, karena kalau terbalik nanti tidak akan terjadi salinan di bawahnya seperti ini misalnya. Nah, ini terjadi salinan karena ini posisinya benar. Kalau kita balik seperti ini, maka tidak akan terjadi salinan di kertas berikutnya. Selain bahan tadi, kertas NCR, yang tidak kalah penting adalah peralatan. Yang pertama adalah stapler besar ini. Kemudian kita menggunakan cutter sebagai alat potong, penggaris, kemudian juga double tip, penjepit kertas minimal ini 2 ya, dan alat perforasi yang sudah saya sebutkan tadi. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini memang ujung ini berputar. Ini kalau di e-commerce ini termasuk alat dari kerajinan kulit kelihatannya. Ini bisa untuk membuat perforasi di kertas maupun di kulit kelihatannya. Saya lupa browsing saja di e-commerce, saya mendapatkan ini dengan harga 50.000, cukup membantu. Nanti penggunaannya akan saya tunjukkan. Selain bahan, yang perlu kita siapkan adalah desain nota. Di sini saya sudah mendesain nota dan ini sudah saya tata sedemikian rupa sehingga nanti ketika di print ini sudah tepat. Di sini saya menggunakan ukuran 1/4 folio, artinya 1 folio nanti bisa menjadi 4 lembar nota. Ini nanti kita print di NCR putih maupun di NCR yang merah jambu. Mungkin untuk yang merah itu bisa juga untuk tidak kita cetak, tidak masalah, karena nanti ketika yang kita berikan ke klien biasanya nota yang berwarna putih. Jadi yang salinan yang merah nanti tidak di print atau dikosongi pun sebenarnya juga tidak masalah. Setelah kita mempersiapkan semua bahannya tadi, kertas NCR, kemudian desain, juga kemudian printer, saya menggunakan printer Epson L220 atau printer inkjet, apapun juga bisa, mau Canon IP2770 juga bisa. Ini printer rumahan karena bisa kita cetak menggunakan kertas NCR.
Ya, ini hasil print out di kertas NCR baik yang berwarna putih maupun merah muda. Nanti sebelum kita finishing, kita tentukan dulu, biasanya setiap nota itu terdiri dari 50 lembar. Ini putih dan 50 lembar pink. Itu menjadi satu jilid. Jadi ini saya membuat contoh hanya membuat 2 nota saja, ini untuk kebutuhan pribadi. Sebelum kita finishing jilid, kita akan susun terlebih dahulu seperti ini. Tumpuk satu persatu seperti ini, selang-seling. Ini sebagai salinan yang merah muda. Sebenarnya ini opsional ya. Yang merah muda ini tidak dicetak pun tidak masalah sebenarnya, kan ini untuk backup buat kita sendiri. Tapi ini saya coba untuk mencetaknya. Nanti akan saya tunjukkan perforasi dengan alat yang sudah saya tunjukkan di awal. Bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup sederhana, cukup mudah, cukup efektif, dan tidak butuh biaya banyak, itu yang penting. Ini kita sudah susun secara selang-seling seperti ini. Lalu kita akan memotong menggunakan cutter dengan bantuan tentu penggaris. Saya tentu saja bisa menggunakan pemotong yang lebih bagus seperti ini, yang lebih besar seperti ini. Namun seperti yang saya sebutkan di awal video, kita saat ini akan menggunakan dengan alat-alat yang sangat sederhana. Tidak menggunakan pemotong besar tapi menggunakan cutter. Nanti akan saya tunjukkan kenapa tadi saya di awal bilang perlu klip 2 ya, seperti ini. Tujuannya nanti ketika kita potong ini benar-benar rapi. Kita sudah tentukan garis tengahnya. Tips menggunakan cutter yang benar, kita hanya mengeluarkan sepanjang yang kita perlukan. Jadi karena ini tinggi tebalnya cuma segini sudah cukup, jangan sampai kepanjangan seperti ini, nanti takutnya nanti bisa kena jari. Terus pastikan benar-benar tajam. Kalau memang sudah tidak tajam, kita potong menurut bagiannya seperti ini, ada garisnya ini biar tetap tajam. Langsung kita eksekusi. Jadi kita gores berkali-kali, ini penggaris kita tekan dengan kuat agar tidak bergeser sehingga potongannya rapi. Nah, ini akan terjadi potongan yang rapi. Oke. Karena tadi saya mengeprint ini 25 lembar, artinya ada 100 lembar putih dan 100 lembar merah muda. Jadi ini jadi 2 jilid. Nanti kita potong, kita jadikan 2 jilid. Setelah Nah, ini adalah alat perforasi yang sudah saya tunjukkan di awal video. Bentuknya seperti ini, cukup tajam dan cukup membantu. Penggunaannya akan saya perlihatkan. Jadi ini karena saya memakai landscape seperti ini, jadi nanti di area sini nanti kita buat perforasi, yang sini nanti kita jilid. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana membuat perforasinya. Kita tentukan jarak yang mau diperforasi, ambil kira-kira saja segini,
yang penting ada ruang untuk menjilid. Kita tinggal jalan seperti ini saja, bolak-balik nggak apa-apa. Tentu ini tidak akan sampai bawah, makanya kita raba, cukup kita buka terus kita raba sampai mana ini. Oh ini lumayan kuat, oh ini mulai melemah, jadi nanti kita mulai dari sini lagi sesuai garis di awal. Ingat, alat perforasi ini memang butuh tenaga ekstra untuk menekan, dan hati-hati, saya tetap menggunakan penggaris agar tetap lurus ya, bolak-balik seperti sini aja. Tinggal kita cek sejauh mana. Oh ini cukup tebal ini, kena. Oh ini mulai tipis. Ya, ini sudah terperforasi semua. Ini juga berlaku untuk yang jilid satunya, tapi saya tunjukkan video berikutnya untuk kita jadikan satu dulu. Setelah ini tentu kita akan menjilid, tinggal mudah kita stapler di sini saja. Namun sebelum kita stapler, kita taruh kertas karton terlebih dahulu. Ya, ini kita kasih kertas karton di bawahnya seperti ini, lalu nanti kita stapler, kita jilid, kita stapler nanti pakai stapler besar tentunya, karena ini cukup tebal. Kalau stapler biasa mungkin kurang kena. Bisa kita menggunakan stapler biasa, tapi dengan bolak-balik kita stapler dari sini dan kita stapler dari bawah. Tapi saya yakin itu kurang kuat. Coba ya kita stapler, kita rapikan dulu. Yang penting yang paling rapi itu yang atas dulu, yang nanti kena jilid. Kalau nanti yang bagian sini kalau kurang rapi, kita rapikan dengan cutter. Setelah itu kita pakai penjepit. Nah, staplernya itu yang pertama kita stapler itu jangan yang pinggir dulu, tapi mulai yang dari tengah agar nanti rata. Karena kalau kita dari pinggir nanti kurang rapi hasilnya. Dan usahakan staplernya itu mepet dengan perforasi ini, sehingga ketika nanti sudah jadi nota, ketika menyobek itu ada pegangan yang kuat, yaitu stapler yang mepet dengan perforasi. Ya, sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini, tinggal kita jilid. Sebelumnya kita benamkan dulu stapler ini agar tidak menonjol. Bisa pakai palu, saya pakai seadanya saja. Nah, ini atasnya sudah rapi, pinggir juga sudah rapi. Tapi kalau mau rapi lagi bisa dirapikan dengan cutter. Nanti paling yang bawah ini yang kita rapikan dengan yang samping sini, tinggal memakai cutter. Hati-hati ketika menggunakan cutter, karena tajamnya bukan main. Ini ya, jadi tinggal bolak-balik gini saja. Yang penting penggaris
jangan bergeser sedikit pun dan tekan dengan kuat. Ini udah rapi, ini udah rapi. Jadi ada sini juga sudah rapi, tinggal kita yang atas, tinggal yang atas ya. Ini sangat rapi, jadi itu cara menggunakan cutter untuk merapikan jilitan seperti ini. Tinggal kita jilid menggunakan kertas Samson. Saya di sini tidak menggunakan lem, tapi menggunakan double tip agar lebih cepat, mudah, kemudian juga lebih rapi dan tidak kotor. Tinggal kita kasih double tip, tinggal kita kasih double tip menutupi stapler ya, tapi jangan sampai menutup perforasi. Kita rapikan. Lalu kita tekuk ke atas seperti ini. Kemudian yang belakang juga kita kasih double tip menutupi stapler. Menutupi stapler kita rapikan lagi. Lalu kita beri sampul kertas Samson. Ya, ini kertas Samson. Nanti yang halus yang di atas. Kita mulai dari belakang saja. Dan dari belakang kita tutupi bagian sesuai dengan double tip yang sudah kita pasang. Nah, ini kita beri garis sayatan agar nanti ketika merapikan itu lebih mudah. Ya, sampai seginilah melewati yang atas ini. Tarik kuat, baru kita rapikan seluruhnya. Kalau ini tadi tidak kita potong, tentu ini bila ini kita potong dulu, tentu nanti akan kesulitan merapikan karena kertas Samson ini sangat mudah sobek. Kita tinggal merapikan. Ya, ini sudah lumayan rapi dengan alat yang sederhana ya. Ini sudah mulai rapi. Ini hasilnya, ini salinannya. Tinggal kita coba. Akan kita tes apakah sudah bisa sesuai dengan nota yang seharusnya. Ini tidak perlu karbon seperti dahulu. Tanggal misalnya 1 November 2021. Ini hanya mencoba saja. Nomor 1 banyaknya 1, nota 1/4 folio.
Harga misalnya kita tulis karena ini satuan, misalnya kita tulis 15.000. Ini hanya contoh ya, jangan dijadikan patokan harga. Tinggal kita sobek, kita lihat dulu. Nah, ini sudah tepat sesuai dengan yang ada di sini. Artinya secara garis kolom itu sudah sesuai. Intinya itu ada di desain, harus benar-benar diperhatikan. Tinggal kita sobek. Iya, ini hasil nota yang harus kita berikan kepada klien. Ini salinan yang kita simpan. Makanya sebenarnya ini opsional. Misalnya ini toh tidak kita cetak pun tidak masalah, sudah kan ada tulisan tetap yang ada di sini. Demikian tips yang bisa saya berikan untuk membuat nota dengan alat yang sederhana. Dari awal sudah saya sebutkan, kita menggunakan printer rumahan, printer inkjet, kemudian kita menggunakan alat korporasi yang sederhana, yaitu seperti ini untuk alat kerajinan ya. Saya tidak tahu, ini di e-commerce saya beli harganya 50.000 kalau tidak salah. Cukup membantu, cukup cepat. Kemudian juga kita menggunakan alat potong yang sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan cutter, tidak menggunakan mesin potong yang besar. Kemudian juga kita tidak menggunakan lem khusus, hanya kita menggunakan double tip yang tentu bisa kita dapatkan di mana saja. Jadi itu, selamat berkarya, selamat berkreativitas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di trik dan tips berikutnya.